Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas dan juga mengulik fakta perpolitikan, juga informasi-informasi terkini yang ada di Indonesia. Kali ini, kami akan mengulik fakta tentang sebuah video yang beredar, yaitu video bukti Megawati Soekarno Putri yang ingin mengubah Pancasila. Apakah benar? Beredar sebuah video yang diklaim sebagai bukti jika Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri, ingin mengubah Pancasila. Narasi ini dibagikan oleh akun Facebook Bunga Mawar. Akun ini mengunggah video berdurasikan 19 detik berupa pidato dari Ketua PDIP tersebut. Video itu bahkan diklaim merupakan bukti kuat jika Megawati Soekarno Putri ingin mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila. Adapun narasi yang dibagikan adalah sebagai berikut. Ini bukti Megawati ingin merubah Pancasila. Lantas, benarkah klaim dari video itu? Berdasarkan penelusuran dari turnbackhoax.id yang merupakan jaringan suara.com, bukti video Megawati Soekarno Putri ingin mengubah Pancasila adalah hal yang tidak benar. Faktanya video tersebut adalah hasil suntingan pada bagian durasinya. Alhasil, suntingan itu memicu perubahan konteks isi pernyataan Megawati. Untuk diketahui, video aslinya ini berjudul Full Pidato Politik Megawati di Kongres kelima PDIP 2019 di Bali. Video tersebut sudah pernah diunggah di kanal YouTube Metro TV News yang tayang pada 8 Agustus 2019 yang lalu. Video asli juga memiliki durasi yang cukup panjang, yakni 1 jam 6 menit 38 detik. Momen-momen tersebut merupakan dokumentasi pidato politik Megawati di Kongres kelima PDIP di Bali yang membahaskan sejumlah isu. Salah satu isu yang dibahas dalam pidato Megawati adalah Pancasila. Pada video asli, Megawati mengingatkan bahwa kemerdekaan itu tidak mudah untuk didapat. Karena itu, ia berpesan agar masyarakat tidak menyia-nyiakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Sebagai contoh, ia mengingatkan rakyat agar jangan mencoba-coba merombak Pancasila. Jadi jangan setelah menikmati kemerdekaan lalu kita mencoba-coba dengan ilmu baru menggantikan Pancasila. Itu tidak cocok, ujar Megawati dalam pidatonya di Kongres kelima PDIP di Hotel Grand Ina Beach, Bali pada Kamis 8 Agustus 2019 yang lalu. Megawati juga menyindir pihak-pihak yang ingin merombak atau menggantikan ideologi Pancasila dengan paham-paham lain. Ia mengajak pihak-pihak tersebut tidak menyengsarakan rakyat dengan berkoar-koar di jalanan. Pancasila itu apa? Tidak ada artinya, kita harus rombak. Kita harus dirikan yang lain sifatnya. Mari kalau mau seperti itu, saya berkata, jangan main di jalan hanya menyengsarakan rakyat. Datang ke DPR. Tegas Megawati. Adapun konten suntingan pidato Megawati tersebut juga pernah diperiksa faktanya pada 18 Agustus 2020 atau tahun lalu. Kala itu judul artikel yang diunggah adalah Salah Megawati Ingin Ubah Pancasila di redaksi turnbackhoax.id. Dari penjelasan tadi, maka video yang mengklaim sebagai bukti bahwa Megawati Soekarno Putri ingin mengubah Pancasila adalah hoax. Semakin terkuak misi PDIP. Apakah itu? Sebenarnya agak aneh, gara-gara RUU HIP muncul isu, seruan dan desakan yang menghendaki pembubaran PDIP, partai terbesar pemenang pemilu baik legislatif maupun presiden. Partai bersimbol banteng ini tentu berbenteng kokoh. Siapa yang berani menyinggung keberadaannya? Di samping jumlah anggota dewan terbanyak di DPR RI dan di berbagai daerah, baik di provinsi maupun kabupaten ataupun kota, juga berbagai jabatan strategis pemerintahan dipegangnya di pusat maupun daerah. RUU HIP ternyata mampu membuka banyak hal. Ditolak rakyat karena beraroma Orde Lama, PKI dan komunisme. Pemerintah menunda karena sensitivitas muatan RUU. Meminta Dewan menyerap aspirasi lebih dalam. Rakyat penolak, tak memberikan ruang revisi. Minta diusut siapa konseptor yang bisa dikualifikasikan makar. Pasal 107 KUHP diangkat sebagai ancaman pelanggarannya. Dengan maklumat yang tajam dari MUI, mereka tampil sebagai lokomotif penolakan dari kalangan umat Islam.
Bongkar-bongkaran lebih dalam telah menguak platform perjuangan PDIP. Media sosial hari-hari ini diisi dengan uraian visi dan misi perjuangan partai. Ternyata di sana ada Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rakyat pun terperanjat. Masyarakat Pancasila yang hendak dibangun PDIP adalah masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dan bukan Pancasila yang sekarang dijadikan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari hasil 18 Agustus 1945. Inilah yang disorot sebagai makar ideologi oleh beberapa kalangan. Meski hal itu hanya tersirat, namun narasi yang ada sudah cukup untuk membuat rakyat Indonesia mengerutkan kening. Mukadimah anggaran dasar PDIP pada alinea ketiga terdapat narasi kalimat, antara lain, PDI Perjuangan memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Lalu, partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi atau Trisila. Selanjutnya, serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan menghidupkan jiwa serta semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ekasila. Pasal 10 tentang tugas partai pada butir G tertuang, mempengaruhi dan menjiwai jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Jalan Trisakti sebagai pedoman strategis dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan efektif, bersih dan berwibawa. Nah, kini semakin jelas, jika Pancasila demikian yang dipegang dan dimaknai, maka bukan hanya RUU HIP yang beraroma PKI dan komunisme yang berbahaya, tapi juga perlu didalami tentang kemungkinan ancaman misi PDIP bagi kemurnian ideologi Pancasila, hasil kesepakatan 18 Agustus 1945. Masyarakat politik dan masyarakat hukum berhak untuk mengkaji lebih dalam untuk memperjelas kasus posisinya baik dalam konteks RUU HIP maupun misi terselubung di baliknya. Menjadi wacana dan isu yang menarik. Adakah Pancasila 1 Juni 1945 diperjuangkan PDIP untuk mengganti atau melemahkan Pancasila 18 Agustus 1945? Itulah yang terpersepsi, tetapi perlu klarifikasi. Jika memang itu yang terjadi, maka keadaan bangsa dan negara Indonesia menghadapi hal yang sangat serius. Rakyat, khususnya umat Islam perlu waspada, atau lebih tepatnya siaga. TNI pun mesti peduli dengan perkembangan situasi. HIP dan PDIP telah membawa masalah bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara.